Oke, Mas Nanda, ini sedikit menarik karena Mas Nanda kan sampai detik ini juga masih ada di dunia entertain, memanajeri senior lah, manajer senior ya. Sekarang ini kan ada fenomena cancel culture, dimana ketika memang si selebriti ini, public figure ini punya sedikit trouble, lantas netizen menghantam Ya. sampai kehilangan job dan segala macamnya. Saat Mas Nanda sebagai manajer artis sendiri kan, melihat film ini, oke, Mas Nanda, ini sedikit menarik karena Mas Nanda kan sampai detik ini juga masih ada di dunia entertain, memanajeri senior lah, manajer senior ya. Sekarang ini kan ada fenomena cancel culture, dimana ketika memang si selebriti ini, public figure ini punya sedikit trouble, lantas netizen menghantam Ya. sampai kehilangan job dan segala macamnya. Saat Mas Nanda sebagai manajer artis sendiri kan, melihat film ini seperti apa, Mas? Sekarang fenomenanya the power of netizen ya. Jadi teman-teman artis, public figure harus hati-hati terhadap image-nya, attitude-nya, karena netizen itu sangat cepat menilai dan memutuskan dan punya pengaruh terhadap karir mereka gitu. Cancel culture itu bisa jadi suatu yang dipertimbangkan juga oleh klien, oleh brand, oleh perusahaan produk tertentu untuk mempertimbangkan masih ingin meneruskan kerjasama atau enggak. Dan itu beratnya kadang kita nggak tahu bahwa misalnya seorang artis mengalami suatu kasus, kan kita nggak tahu endingnya atau sebenarnya dia itu bersalah atau enggak sih, masih kontroversi, masih terjadi perdebatan. Cuman ketika netizen udah mencap itu negatif, itu berat banget sih memang untuk memulihkan lagi nama baik ya. Harus ada rebranding lagi, harus perlu waktu lagi, dan konsekuensinya ke kerjaan pasti banyak yang dipospon, dipending, dibatalkan kontraknya, seperti itu. Pastinya kan nggak sesulit dulu ya, Mas ya, pastinya. Kalau dulu seperti apa, Mas, cara untuk nge-brandingnya untuk menjadi baik lagi, Mas? Kalau sekarang itu kayak berat banget, Mas. Ya, sekarang tuh berat banget sih memang untuk di kasus-kasus tertentu seperti asusila, terus juga menjadi pihak ketiga ya, itu berat tuh, biasanya paling berat itu netizen. Padahal setiap orang kan punya hak, setiap orang punya alasan masing-masing gitu. Dan yang paling berat sih kalau udah netizen udah bilang boykot, nah itu dia yang jadi masalah tuh. Boykot itu juga dibaca oleh para produksi, produsen, brand, perusahaan-perusahaan. Jadi ya itu yang jadi impactnya kayak gitu. Nah kalau dulu itu ketika artis ada masalah itu berjalan seiring waktu, biasanya mereka pulih, perlu waktu memang, dan perlu di rebranding lagi dengan kegiatan-kegiatan berita-berita yang positif gitu. Ada artis yang kontroversi tapi diimbangi dengan aktivitas yang positif, ya netizen itu malah cepat lupa juga, memaafkan juga sih sebenarnya. Kalau Gitu. kita ambil case, Mas, di sini ada sampai detik ini ya, Inara itu masih agak sulit ya, Mas. Sekali lagi bahwa kita memang tidak pernah tahu ya, Mas, kebenarannya seperti apa. Hanya mereka yang tahu. Tambah lagi sekarang kita lihat kasus Sarwenda nih, Mas. Mas Didi kan sebagai ex manager nih. Itu ini benar-benar udah cukup lama ya nggak live lagi ya, Mas, ya gitu. Karena sempat seruannya adalah boykot, nggak usah beli. Bahkan sampai brand itu memutuskan kontraknya, Mas. Sebagai orang yang pernah ada di Sarwenda gitu, cukup sedih dan miris gak sih, Mas? Aku sedih sih ngeliat Wenda kayak gini ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dia. Kalau sampai dia nggak bisa kerja lagi ya, nge-live, dan bisnisnya nggak jalan, ya kasihan bagaimanapun gitu. Setiap orang pasti kan punya kesalahan dan hilaf atau apapun itu. Ketika dia memperbaiki diri lebih baik, mestinya dikasih kesempatan ya, kecuali hal-hal yang fatal, misalnya tindak pidana, misalnya hal-hal yang sangat fatal gitu. Nah kalau ini aku sih berharap bisa pulih lagi sih
dan banyak mengambil pelajaran dari ini sih gitu. Ini berbanding terbalik sedikit nggak Mas ya? Berbanding terbalik dengan Ruben nih. Kok Ruben kan justru sekarang lagi naik banget nih, luar biasa nih kan gitu. Pertanyaan begini Mas, bagaimana tetap maintain di atas ini, dan bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan di hantaman netizen untuk Sarwendang? Ya, strateginya adalah kalau menurut aku ya banyak bikin konten citra yang positif, karena netizen kita juga biasanya pemaaf, juga bisa melupakan. Itu banyaklah kasus lah dalam politik juga begitu kan gitu. Kita sebel dengan kepemimpinan tapi besok-besok kita kangen lagi gitu. Nah di dalam entertainment juga begitu biasanya, dan harus pinter-pinter jaga perasaan teman-teman, klien, netizen gitu ya. Jangan membuat satu hal yang kontroversi lagi gitu. Minta maaf tapi terlihat tidak full murni dari hati, nggak terlihat tulus gitu, nggak langsung kepada pihak yang bersangkutan, itu jadi masalah lagi. Jadi ya memang harus mengalah sih, ya harus mengalah untuk menang sih. Berarti bisa jadi Kak Sarwendanya minta maaf langsung ke Ruben itu menjadi salah satu juga nggak sih Mas? Kalau menurut aku ya itu efektif sih, lebih baik begitu. Akuin aja kalau memang salah, akuin salah. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Karena netizen kita tuh menunggu itu sebenarnya gitu, dan banyak juga kan video-video yang beredar itu blunder kan dari pasangannya, terus ada anak-anak di situ juga. Ini bener-bener harus ya, kalau minta maaf ya bener-bener harus full, bener-bener minta maaf. Ini kan di sosial media banyak banget dikulitin kayaknya, kayak video habis, kayak udah diserang banget gitu, habis gimana Mas? Ya itulah badan intelijen netizen deh. Netizen itu kayak lebih intel juga, ngeri loh. Itu makanya mesti pinter-pinter jaga attitude itu begitu, sikap perilaku itu begitu. Makanya aku juga ada postingan itu untuk warning juga buat semuanya lah, siapapun lah, termasuk aku juga lah gitu. Saling introspeksi sih, gitu. Saling jagain gitu. Kan hubungan sang anak dengan si kekasihnya Sarwenda juga kan jadiin highlight ya, malah yang diujat kan emang kekasihnya Sarwenda juga gitu. Jadi nggak perlu alasan gitu. Sampai Karubennya murka kan. Mungkin sampai netizen pun ikut murka juga ngeliat ke sana. Gimana sih Mas, ibaratnya apapun kayak gerak-gerik Sarwenda tuh kayak salah terus gitu Mas. Ada yang mencoba untuk mengobrol komunikasi ke arah sana nggak sih Mas? Dari Mas kan apalagi kan pernah ada hubungan kerjasama gitu. Gimana ya? Aku begitu ngeliat kemarin lihat video permohonan maaf kayak gitu, terus pas ulang tahun anak-anak Ruben juga nggak bisa datang karena waktunya bersamaan. Aku makin sedih lagi ngeliatnya gitu. Ini gimana sih ya, bukannya di makin suasana makin adem nih, makin panas gitu. Dan netizen juga kan menilai itu. Jadi saran aku, udahlah kalau memang salah ngaku salah, kalau memang ingin membuka hubungan baik lagi ya dilakukan dengan tulus gitu, jangan ada agenda apa-apa. Buat orang-orang sekitarnya juga menjaga mulut dan sikapnya lah. Berarti poinnya adalah Sarwenda ini harus datang dengan segala kerendahan hatinya dia, dengan segala rasa penyesalan dia terhadap ke Ruben ya Mas, tanpa harus dipublikasi mungkin ya pastinya kan. Dan saat ini kan Ruben sendiri mau ngambil hak asuh anak. Mengambil hak asuh anak Mas. Mau gugat balik lah ya Mas, menggugat kembali hak asuh anak. Mas Nanda melihat hal ini seperti apa Mas? Apakah memang ya atas apa yang sudah beredar video-video itu ya memang pantas lah untuk Ruben, anak-anak dari Ruben? Ya dengan adanya potongan-potongan video itu ya akhirnya publik netizen juga kan marah gitu melihat video yang beredar gitu, ya nggak pantas lah gitu. Dan itu juga kan membuat psikologi anak jadi terganggu dan bingung gitu. Dan orang tua mana sih yang seneng lihat anaknya kayak gitu dengan orang lain kan, yang belum juga jadi bapak sambung yang resmi juga gitu kan. Ya itu akhirnya jadi kemana-mana. Jadi makanya itulah, jangan pernah membuat statement yang setengah-setengah lah gitu. Dan apalagi nantangin netizen gitu, waduh jangan dong, itu fatal gitu. Tapi wajar dan pantas gak sih Ruben itu memang pada akhirnya harus mengambil hak? Karena udah agak mengkhawatirkan ya. Iya, kalau memang udah mengkhawatirkan buat psikis anak,
aku rasa wajar Ruben untuk mengambil hak asuh anak ya. Walaupun sudah di Ruben, tetap haknya Wenda sebagai ibu juga jangan dinihilkan juga gitu. Ya sama-sama seimbang lah mestinya gitu. Karena anak-anak punya hak yang sama, gitu juga orang tuanya. Karena yang paling kecil ini bisa menyebutkan kata pencitraan. Ini kan anak usia 6 tahun agak aneh ya Mas menyebut percintaan gitu. Berarti di sini kan ada sesuatu yang di brainwash. Iya. Kayak ada feeding gitu ya. Sarwenda gak sih Mas itu? Gini, Sarwenda banget sih gak sih yang Mas Nanda kenal bahwa tipenya ya seperti itu. Yang aku kenal Sarwenda nggak kayak gini, makanya aku bingung loh. Ini bener Wenda yang aku kenal bang, enggak sih gitu. Ini kok beda ya, apa pengaruh lingkungan aku nggak tahu, atau orang-orang sekitar aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas ada kan video-video dari orang-orang sekitar itu yang memang nggak pantas lah. Yang sebaiknya apa ya? Ya semua orang marah lah ngeliatnya gitu. Ini apa-apaan sih ini orang-orang sekeliling ini? Oh, jadi bikin makin parah. Sebenarnya orang-orang sekitar itu yang bikin parah sebenarnya. Oke, terakhir Mas, kalau dari saya, ada niatan untuk menjembataninya Mas, kan kenal dua belah pihak, mengenal baik dua belah pihak, menjadi orang yang mungkin dituakan, ada niatan nggak sih untuk mencoba menjembatani supaya clear lah Mas? Aku agak pesimis kalau untuk aku ikut campur memediasi mereka karena udah masuk ke ranah hukum soalnya. Jadi kalau belum ke ranah hukum, aku terbuka sebagai kakaknya mereka lah, gitu, yang lebih tua. Cuman secara hubungan pertemanan aku ada komunikasi sama Ruben juga untuk menguatkan dan apa ya yang bisa dibantu gitu loh. Ya anytime lah kalau memang diperlukan. Nah, Pak Ruben curhat apa? Ya dia bilang Anda makasih supportnya gitu, doain gue tetap kuat dan sehat gitu. Ya aku tahu Ruben kerja keras banget, aku khawatir soal kesehatannya sebenarnya. Dan yang Mas Nanda tahu terakhir bicara dengan korban sendiri, korbannya cukup kuat ya, dihantam segala macam, tapi kalau soal anak ini kan kayaknya jadi sangat lemah dan melo ya. Iya. Nah, untuk ini sempat cerita gak sih Mas soal anak kesedihannya? Wah, itu aku pernah ngobrol, dibilang gini Nanda, gue tuh banyak masalah dalam perjalanan hidup gue gitu. Jadi kalau soal anak, waduh, lu tau lah rasanya gitu. Karena lu juga punya anak. Oh iya Ben, gitu. Gue tahu rasanya. Makanya dia cuman, gue kadang kalau begitu udah maksimal mentok gue nggak berhasil apa-apa, ya gue cuma serahin sama Tuhan aja, sama Allah aja, dibilang gitu. Mau kemana lagi gue yang dibilang. Dan gue semoga di akhir hayat gue situasi nggak akan seperti ini gitu. Gue pengen, aku makanya khawatir nih kalau Ruben ngomong kayak gitu-gitu mulu, apaan sih Ben jangan ngomong kayak gitu. Iya lah Pak, kan gue juga doa seperti kita gitu. Ya itu. Ya makin ngedrop gak sih Mas? Kita tahu kan Ruben sempat sakit gitu. Dengan kondisi ini, bahasa gak ngeri tadi ya, bahasanya gak ngeri ya. Kondisi ngedrop sekali ya? Ya ada beberapa mentalnya. Cuman dia kembali dikuatkan juga oleh banyak teman-teman akhirnya setelah ini terblow up, dan teman-teman netizen juga support dia, banyak support dia, terharu juga, jadi itu menguatkan dia juga sih gitu. Jadi energi itu buat dia lah gitu. Tapi sorry Mas, terakhir nih, kalimat akhir hayat ini agak takut ya. Ya memang tapi Mas Nanda coba untuk terus menguatkan pastinya. Oke. Tip.